Ini resmi melaporkan siapa, Dok? Kalau boleh tahu, Dok. Hari ini DRL resmi melakukan DRL, kan katanya dia bilang itu kan banyak laporan gitu ya, kan pusing nanti gitu. Dokter coba deh gimana kalau misalnya dokter laporin lagi DRL untuk kesekian kalinya ya. Pun DRL laporan dokter J itu aja sih dulu, yang satunya nyusul karena ada tambahan lagi. Jadi terlalu capek, kitanya kan mau buka puasa ya. Jadi nanti bakal ada 3 orang yang sebenarnya dokter laporkan. Jadi ada 2, DRL sama DRJ. DRL ini terkait apa, Dok? Pencemaran nama baik. Jadi kemarin juga ini salah satu clue ya kemarin ya, si DRJ ini memposting bahwa Doktif itu sudah naik ke sidik. Nah, itu suatu penyebaran berita bohong, itu hoax. Doktif masih dalam tahap penyelidikan. Dari mana tiba-tiba kok Doktif bisa masuk ke sidik? Nah, itu sudah berita hoax ya. Jadi untuk Dokter J, maaf ya, punten ya, sekarang Doktif laporkan karena Doktif merasa Anda sudah terlalu sering menyebarkan berita hoax, itu ditanya Doktif. Jadi secara hukum Doktif akan melaporkan dan monggo silahkan dijelaskan ke Bapak penyidik apa maksud Anda memposting bahwa Doktif sudah masuk ke tahap sidik. Sementara sampai saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik. Jadi Anda seorang dokter, kalau Doktif menyebarkan fakta berdasarkan data, tetapi yang Doktif lihat Anda dugaannya menyebarkan hoax. Ya salah satunya yaitu Doktif masih dalam tahap lidik, kok tiba-tiba diberitakan Doktif di sidik dan postingan tersebut masih ada. Dan Doktif sudah juga mereport ya. Jadi mau dihilangkan kayak apapun, postingan tersebut masih ada. Tapi dokter kenal nggak sih dengan dokter J ini, si J? Saya sebut dia dokter J ini, kenal nggak sih? Siapa? Dokter. Doktif mana? Jadi beliau adalah sekarang sudah bukan ketua lagi ya. Jadi kalau kemarin sempat di DPR beliau menyebutkan ketua, tidak, beliau sudah bukan ketua lagi. Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia atau Perdesti, dan itu memang sempat ada konflik dengan Doktif dan Doktif mengundurkan diri. Itu pun ada berita khusus yang beliau bilang Doktif dikeluarkan. Doktif tidak pernah dikeluarkan. Doktif merasa beliau adalah ketua yang tidak independen ya. Jadi pada saat itu Doktif terlibat konflik dengan dia, hanya dengan dia. Jadi jangan sampai nanti jaringan opini dia, oh teman-temannya Doktif bermusuhan dengan Doktif. Tidak ada. Doktif keluar dari grup, Doktif mundurkan diri dan Doktif bergabung dengan Perdaweri. Ya, dengan organisasi kecantikan yang lain namanya Perdaweri. Di antara lain anggotanya ada dokter siapa? Banyak, dokter Ika, dokter Nana, dokter Deka, ya banyak banget. Dokter Zamzani, ya banyak banget. Jadi teman-temannya Doktif tuh banyak banget. Jadi hanya berpindah organisasi aja. Oke? Dokter J itu sendiri kasus yang di Medan, Doktif? Yang untuk kasus tersangkanya Doktif, tadi udah dibahas ya, untuk kasus tersangkanya Doktif, yang Doktif sampaikan adalah kebenaran. Dan pasal tersebut akan gugur jika yang Doktif sampaikan untuk melindungi publik. Ya. Itu dengan proses ini yang terus bergulir, dok juga mau ibadah kan, mau umroh kan? Betul. Nah, tergantung dari sini. Enggak, biasa aja. Ini seperti apa sih untuk masalah ini dan di Salah ini aja. Jadi gini, yang salah ya sudah mengakui salah. Jangan merembet kemana-mana. Kemarin Doktif dengar malah SS merembet ke Bella Sofia. Ada disebut juga Bella Sofia. Sudahlah untuk SS. Lebih baik kamu diam dan juga Doktif minta untuk Arif Afanda dan semua staf kamu untuk berhenti menyebarkan hoax atau menggiring opini yang buruk tentang Doktif. Ya, kalau Doktifnya sendiri sih santai, tapi lebih baik kalian fokus ke kasus hukum yang saat ini akan kalian terima akibatnya di bulan April. Ya, jadi nanti bulan April insya Allah semuanya akan terang benderang guys, gitu. Ya. Dok, ini yang terkait dari DRL sendiri, kabarnya katanya sebenarnya DRL tidak ingin memperkarakan, tetapi karena dari pihak manajemen yang melihat ini sudah kelewatan batas, mungkin kalau Doktif sendiri Jadi cuma kembali lagi ke kalian masih percaya kah dengan omongan seperti itu? Masih percaya kah dengan omongan beliau? Kalau Doktif pribadi, disclaimer, Doktif tidak percaya sedikit pun omongan yang keluar dari mulut dia. Ya, Badan POM aja bisa dia bantah. Ya, sekelas instansi Badan POM yang sudah melakukan penyelidikan ke pabriknya, itu pun masih dia bantah. Jadi ya maaf aja ya untuk DRL, Doktif tidak percaya sedikit pun apa omongan kamu. Dok, katanya kemarin saat diwawancara dia bilang dia tidak marah, tetapi dia tidak mau berdamai karena harus ada kedua belah pihak. Mungkin dari Doktif sendiri, ini kan bulan suci Ramadan nih, pengen berdamai atau tetap? ada keinginan untuk bertemu secara tabayun gitu, Dok? Kalau ingin bertemu, beliau emang ingin bertemu dengan Doktif melalui Dokter O. Ya, beliau memang ingin bertemu
bertemu dengan dokter melalui dokter O. Tetapi dari awal dokter tidak ingin bertemu. Apalagi sekarang dengan kasus yang beliau melaporkan dokter di Jakarta Selatan. Ya. Tapi mungkin alasan dokter tidak ingin bertemu karena apa sih dok? Mungkin karena sakit hati. Mencegah perdamaian juga kah mungkin? Bukan, dokter ingin dia mempertanggungjawabkan masyarakat tentang produknya dia dan berhenti untuk memberikan hoax ke masyarakat. Ya, bukan untuk dokter. Ya, bukan untuk dokter. Untuk pembelajaran ke semua owner skincare flexing di Indonesia. Jualah dengan cara yang jujur. Ya, bukan dengan cara menipu masyarakat atau membodohi masyarakat. Stop melakukan itu semua. Ya, begitu aja sebenarnya tujuan dokter dan kembalikan hak dari masyarakat. Otis. Oke. Dok, terakhir penegasan berarti belum ada surat tersangka dan Produk etiket biru secara bebas. Ya, dan itu jelas melanggar hukum dengan ancaman pidana 12 tahun. Bahkan ini agak cukup aneh ya, karena kasusnya dokter pelaporan di Medan dengan bukti yang kurang itu bisa berjalan sangat cepat. Gitu, apalagi dengan kasus tersangka. Jadi dokter sudah melaporkan ke Mabes Polri, ini sudah dijemput nih, ke Mabes Polri dan ke Tarowasidik. Gitu. Kita tunggu nanti seperti apa, ya. Oke. Bukti apa aja sih dok yang akan yang Oh, dilakukan? sudah lengkap. Sebenarnya bukti ini sudah dokter siapkan jauh-jauh hari. Cuman belum sempat aja, ya, dokter kerja, ya. Jadi belum sempat. Bukti-bukti sudah lengkap semua. Apa aja dok? Jadi tinggal seperti biasa konten, flash disk, semua sudah lengkap, tinggal diserahkan aja ke penyidik. Oke. Sudah lengkap. Iya, setidaknya kamu mengirimkan berita gitu loh. Oke, kita DRM saya bakalan datang nih di Polda memenuhi panggilan tanggal segini, sehingga kalian tidak membuat para wartawan nunggu, jurnalis ini nunggu. Itu ada etikanya, ya. Kamu sebagai seorang dokter, kasihan mereka ini nunggu gitu. Jadi kalau pesan dokter, ikuti, datangi panggilan Polda Metro Jaya, itu instansi loh. Ya, jadi kamu adalah manusia yang tidak kebal hukum. Jadi jangan merasa kamu adalah manusia yang kebal hukum. Ya, tidak ada yang manusia kebal hukum, termasuk kamu DRL. Ya, ikuti prosedurnya. Datangi kantor Polda Metro Jaya dan berikan keterangan ke publik, berikan keterangan ke jurnalis dengan gagah berani, dengan gentle, dengan lantang dong. Kalau perlu pakai kopiah dan sorban, ya. Oke? Oke.